Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk modul 4 ya, dengan judul The Role of Quality Assurance in the Software Development Life Cycle. Peran QA dalam siklus hidup perangkat lunak tentu tidak selalu jelas. Karena apa? Karena di SDLC sendiri itu ada beberapa tahapan, dan salah satunya adalah tahapan pengujian. Jadi orang-orang itu menganggap bahwa quality assurance itu berada pada fase di SDLC di fase pengujian. Nah, tapi tidak sederhana itu, bahwa bagaimana dengan tahapan-tahapan yang ada, misalnya mulai dari analisis, identifikasi kebutuhan, perancangan, implementasi coding, bahkan sampai pada pemeliharaan. Apakah ada di dalam fase-fase tersebut untuk peran pengujian perangkat lunak itu sendiri? Nah, pertama-tama mari kita bahas dulu, sebelum terkait dengan rule atau tanggung jawab dari quality assurance in the software development life cycle, maka kita perlu membahas terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan software development life cycle atau disingkat dengan SDLC. Nah, kalau kita sudah mengetahui apa itu SDLC, maka kita akan bahas lebih lanjut kemudian apa peran daripada seorang quality assurance di dalam tahapan di SDLC tersebut. Baik, kita lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan SDLC? Mungkin sudah banyak orang yang tahu ya, apalagi kalau misalnya sudah menjadi alumni ataupun sudah tingkat atas di dalam prodi teknologi informasi dan sejenisnya. SDLC adalah kerangka kerja yang dimana untuk mengembangkan perangkat lunak. Nah, metodologi SDLC sendiri itu menurut saya itu adalah proses yang terstruktur yang membagi setiap fase dalam pengembangan perangkat lunak, mulai dari fase identifikasi kebutuhan atau analisis sampai ke fase pemeliharaan atau maintenance. Nah, dalam metode SDLC sendiri itu menjadi beberapa bagian dari fase-fase tersebut. Nah, dalam siklus SDLC sendiri di pengembangan perangkat lunak, terutama menggunakan agile, seorang tim development itu dapat melompat dari satu fase ke fase yang lainnya atau kembali dari satu fase ke fase sebelumnya. Nah, itu kalau kita menggunakan metode agile. Tetapi di dalam metode agile itu juga menerapkan beberapa fase yang ada di SDLC. Kalau SDLC secara terstruktur, one by one dari tahap pertama hingga tahap terakhir secara terstruktur. Tapi kalau agile itu bisa melompat dari fase 1 ke fase 3 dan kembali ke fase 2 kembali ke fase 1, itu tidak masalah di dalam metode pengembangan perangkat lunak dengan metode agile. Nah, apa saja fase-fase yang ada di dalam SDLC? Nah, di dalam SDLC sendiri itu dibagi menjadi 6 tahap atau 6 fase yang utama ya, di mana ini dimulai dari perencanaan. Jadi dalam pengembangan perangkat lunak pasti awalnya itu adalah tahap perencanaan. Nah, di tahap perencanaan ini ada yang disebut dengan identifikasi kebutuhan. Jadi seorang klien misalnya ingin mengembangkan sebuah aplikasi tetapi dia tidak memiliki latar belakang teknologi informasi, maka dia akan datang kepada tim developer untuk mengembangkan aplikasi tersebut. Tim developer tidak serta-merta langsung mengerjakan apa yang diminta oleh si klien tersebut. Pasti mulai dari tahap perencanaan. Nah, tahap perencanaan bisa dimulai untuk identifikasi kebutuhan, wawancara dengan klien, diskusi, observasi. Nah, itu untuk mendapatkan pemahaman proses bisnis yang secara menyeluruh. Nah, dari situ kalau sudah melakukan perencanaan, barulah kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap desain, tahap perancangan. Kalau saya analogikan sama seperti kita membangun rumah. Ketika kita membangun rumah, pasti butuh yang namanya perencanaan.
oh nanti kira-kira habisnya berapa bata merah yang dibutuhkan, berapa pasir, semen, dan bahan yang lainnya, serta adanya desain atau rancangan atau gambaran dari kerangka untuk membuat rumahnya. Sama dengan di dalam pengembangan perangkat lunak ada yang namanya desain. Nah, di dalam desain itu ada lebih detailnya ya, ada dua atau lebih pendekatan, bisa melalui pendekatan terstruktur, proses, dan juga pendekatan data. Kalau misalnya nanti perancangannya menggunakan pendekatan data, maka yang digunakan merancang itu adalah rancangan database. Kalau proses nanti akan membahas tentang data flow diagram, dokumen flow, use case, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah tahap perancangan, maka masuklah di tahap implementasi, yaitu pengembangan perangkat lunak itu sendiri dengan melakukan coding secara terstruktur. Nah, itu adalah tahap implementasi, di mana biasanya di sini seorang programmer bermain di tahap ketiga. Nah, setelah selesai maka masuk ke tahap pengujian atau testing. Nah, yang mungkin fase siklus di SDLC yang banyak orang ketahui pasti QA nanti masuknya di pengujian. Nah, bagaimana dengan peranan-peranan di fase-fase berikutnya atau fase-fase sebelumnya? Apakah tidak berperan? Padahal quality assurance tadi kalau di awal kita menyebutkan dia itu menstandarkan kualitas perangkat lunak itu dari prosesnya. Nah, kalau dari prosesnya mestinya ikut dari setiap tahapan. Ya, saya mengatakan ini quality assurance ya, bukan quality control. Kalau quality control nanti pasti dia bermainnya hanya di pengujian. Kalau quality assurance dia akan bermain di setiap fase yang ada. Ya, bisa dibedakan ya. Nah, setelah pengujian maka akan ada go live ya. Setelah go live, aplikasi di launching, maka akan di maintenance atau dipelihara. Nah, di maintenance sendiri nanti ketika ada pembaruan versi, ada tambahan menu, ada tambahan fitur dan lain sebagainya, pasti mulai dari perencanaan lagi. Maka dari itu 6 tahap ini disebut siklus. Nah, artinya dia akan terus berputar. Itu kira-kira pemahaman sedikit tentang SDLC yang ada. Nah, sekarang kaitannya dengan peran quality assurance di dalam masing-masing fase itu seperti apa? Peran quality assurance dalam perencanaan. Nah, tadi kan menganggapnya quality assurance itu hanya di testing. Nah, ternyata tidak ya. Sebaiknya peran quality assurance itu ada dalam tiap tahapan SDLC. Contohnya di sini, kenapa peran QA dalam perencanaan itu sangat penting? Karena QA itu dapat memberikan masukan ya terhadap fitur-fitur yang ada atau fitur-fitur yang baru ketika mau dikembangkan. Nah, ini silakan ikut dalam perencanaan, karena kita melakukan perencanaan itu pasti punya standarnya. Pakai standar apa? Misalnya standar ISO. Bagaimana standar ISO itu memulai dalam perencanaan pengembangan. Nah, itu sudah mulai si quality assurance sudah ikut berkecimpung di dalam peran perencanaan. Nah, selain itu di dalam perencanaan si QA itu dapat menunjukkan masalah-masalah potensial yang biasanya terjadi dalam pengembangan sistem. Dari mana? Ya dari pengalaman penggunanya atau pengalaman yang dimilikinya selama menjadi quality assurance sebelum di tim pengembang tersebut, yang mungkin nanti bahkan bisa mempengaruhi dari keputusan tim untuk melanjutkan dengan fitur-fitur yang ada atau fitur-fitur mau diteruskan atau tidak, diadakan atau tidak. Nah, itu peran quality assurance dalam perencanaan. Sekarang fase yang kedua yaitu desain. Kira-kira peran quality assurance di dalam desain itu apa? Dia dapat membantu mengidentifikasi aspek desainnya yang mungkin nanti bisa menyebabkan permasalahan ya saat masih dalam proses. Karena quality assurance ini dia menjamin kualitas di dalam proses pengembangannya, maka ya harus ikut di dalam fase desain ini ya. Salah satunya yaitu mengidentifikasi aspek-aspek, bisa mengidentifikasi aspek dari penggunanya, bisa mengidentifikasi aspek dari sumber daya manusia yang ada, manajemen proyek dan lain-lain.
Oke, berikutnya tahapan di SDLC adalah implementasi. Nah, peran apa di QA ini dalam tahap implementasi? QA dapat memberikan masukan tentang dampak potensial pada pengalaman penggunanya, ya, untuk memberikan banyak saran, mulai dari konten bisa, ya, pengalaman pengguna sistem bisa, dan lain-lain. Nah, tentunya pasti ada standar dalam pengembangan untuk melakukan pengkodingan di dalam pengembangan sistem. Nah, pasti di situ mengacu beberapa standar atau minimal satu standar yang ada. Nah, di situ QA yang paling berperan, apakah pengembangan aplikasi implementasinya sistem ini sudah sesuai dengan standar yang berlaku atau belum. Berikutnya, saya akan melewati dulu terkait dengan peran QA dalam pengujian. Kan seharusnya setelah tahap implementasi, tahap pengujian, baru tahap pemeliharaan. Nah, ini saya lompati dulu, nanti akan saya jelaskan lebih rinci peran QA dalam pengujian setelah slide ini. Nah, saya lompati satu fase dulu, yaitu fase pemeliharaan. Peran QA dalam pemeliharaan ini kira-kira terkadang biasanya kan ada bug ya, yang lolos ya, yang setelah di launching, sebelum launching tidak ada bugnya, setelah di launching baru ketahuan nih ada bugnya, berarti itu namanya bug yang lolos pengujian. Nah, bahkan pengujian otomatis atau bisa menggunakan manual itu tidak menemukan 100% bug ya yang ada. Nah, maka dari itu di dalam pemeliharaan QA ini sangat berperan ya untuk menguji perbaikan bug dan mengupgrade fitur-fitur yang ada. Nah, ini di dalam fungsi atau tahap pemeliharaan. Nah, ini yang saya lompati tadi, seharusnya peran QA dalam pengujian kan tahapnya sebelum di dalam pemeliharaan. Nah, karena saya lompati karena sedikit panjang penjelasannya. Karena apa? Karena memang peran QA itu di dalam pengujian lebih banyak dibandingkan fase-fase yang lain. Tetapi tidak di dalam fase yang lain itu tidak memerlukan QA. Jangan berpikir seperti itu ya, bahwa QA itu berperan di masing-masing fase, tapi fase yang paling banyak perannya adalah di fase pengujian. Ya, perannya apa? Ya, perannya dari mulai dia menulis skrip kasus ujinya, ya, di mana dia melakukan langkah-langkah demi langkah untuk menyeluruh ya, dari setiap bagian sampai ke detail terkecil dia nuliskan langkah-langkah untuk kasus ujinya. Setelah menuliskan kasus uji, dia mempelajari lebih lanjut ya, di mana panduan untuk menuliskan uji coba tidak akan saya bahas di Quality Assurance Introduction, tapi ada di berikut kredensial selanjutnya, yaitu Quality Assurance Testing, di mana kita nanti bisa menulis kasus uji yang baik itu seperti apa. Nah, setelah menulis kasus uji, baru kita menuliskan laporan bugnya. Ini bukan hanya deskripsi cepat tentang masalahnya, biasanya juga menuliskan langkah-langkah untuk mereproduksi terhadap detail dari bug yang ada. Setelah itu baru melacak dan juga melakukan pembaruan. Setelah melacak, nanti memprioritaskan kira-kira mana penambahan perangkat lunak yang akan didukung oleh si klien. Serta di dalam setelah itu fase pengujian. Nah, fase pengujian ini adalah saat quality assurance harus benar-benar siap bereaksi ya, siap bekerja ya, dari memeriksa lebih dari beberapa kombinasi yang diuji. Nah, itu berdasarkan dari penulisan kasus uji tadi. Nah, ini kira-kira 5 tahap atau 5 peran quality assurance dalam pengujian, mulai dari menulis kasus sampai pada fase pengujian itu. Kalau sudah, kembali lagi ketika sudah menemukan bug ya, kita akan melakukan laporan tadi, menulis pelaporan terkait dengan bug yang ada. Nah, itu kira-kira terkait dengan
modul yang keempat, peran yang ada peran quality assurance di dalam SDLC itu sendiri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ketemu lagi untuk modul berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.